agak berbeda antara agama yang satu dan yang lain. Kalau kita kan agama Islam itu mengacu perbuatan baik itu artinya tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama samawi yang lain juga begitu. Katolik itu juga seperti itu. Jadi tidak melanggar aturan yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi untuk agama-agama yang berasal dari orang, ada tokohnya seperti Buddha, kemudian Konghucu, itu lebih kepada moral. Jadi perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan ukuran moral. Artinya berarti perbuatan baik itu kita ukur kaitannya dengan hubungan antar manusia. Istilahnya kalau dalam Islam ya muamalahnya begitu. Jadi itu yang menjadi ukuran baik atau buruk perbuatan seseorang. Nah, itu yang ada di dalam agama. Bahkan di dalam agama Hindu itu dikenal adanya karma pala. Karma pala itu ajaran yang merupakan hukum sebab akibat. Karma itu akibat kalau orang berbuat buruk, kemudian pala akibat kalau orang berbuat baik. Jadi kalau kita tadi kamus membatasi pahala itu perbuatan baik, nah dalam Hindu akibat sebab akibat itu tidak hanya baik, tetapi juga ada akibat dari perbuatan buruk. Saya mencoba membaca-baca yang menentukan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk itu apa, masing-masing agama punya aturan atau punya ajaran. Bahkan yang semula pengetahuan saya, agama Hindu itu mengenal banyak dewa, jadi Tuhannya banyak. Ternyata saya membaca-baca itu dewa itu ya ada koordinatornya. Jadi ada apaan harinya gitu loh. Itu dewa itu yang dalam Hindu dikenal dengan istilah Brahma atau apa itu, Brahma Kumbara. Nah, jadi dewa yang kita kenal 3 Trimurti itu hanya salah 3 dari dewa yang seluruhnya berjumlah 33. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa itu masing-masing punya spesialisasi karena mereka kuliah dari fakultas yang berbeda. Brahma itu mencipta, kemudian Wisnu itu memelihara, kemudian Siwa itu menghancurkan. Itu job description mereka seperti itu. Nah, di luar 3 dewa itu ada dewa-dewa yang lain yang kita kenal dalam pewayangan itu. Ada dewa api, ada dewa Ganesha, ada dewa cinta, dan sebagainya. Jadi masing-masing aspek itu seperti kementerian Pak Prabowo. Jadi begitu banyaknya. Jadi berbagai departemen itu sudah ada menterinya, kan begitu. Itu di dalam agama Hindu. Tetapi di luar itu ternyata mereka itu dikoordinatori oleh satu dewa yang kemudian disebut Brahma itu, yang oleh para orang di luar agama Hindu itu menyebut itulah Tuhan mereka. Sehingga dewa-dewa itu tidak bisa menentukan sendiri. Artinya ketika dia berbuat itu selalu ada di atasnya, ada koordinatornya itu, sehingga dia hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, tidak bisa berinisiatif sendiri seperti itu. Nah, dari pengertian peragama itu juga dari etimologi kita bisa menyimpulkan bahwa yang disebut pahala itu ada 2. Yang pertama diberikan oleh Tuhan. Yang kedua sebagai akibat perbuatan baik. Nah, ini
bukan hampir, tapi semua agama sepakat seperti itu, bahwa pahala itu yang bisa memberikan Tuhan, kemudian pahala itu akan diberikan apabila orang itu berbuat baik. Nah, yang berbeda adalah kriteria baik. Jadi baik itu seperti apa? Nah, secara kali besar baik itu ada dua kriteria untuk agama-agama, terutama agama samawi dikatakan baik apabila itu sesuai dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi agama-agama yang bertokoh itu seperti Siddhartha Gautama, atau kalau Konghucu itu tokohnya namanya siapa ya? Saya lupa, tidak sempat perkenalan itu. Jadi di Konghucu itu ukuran perbuatan baik itu lebih kepada manusia yang lain. Jadi kalau di dalam Buddha itu perbuatan baik berarti perbuatan kepada diri manusia sendiri, kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, juga kepada makhluk lain termasuk kepada alam. Nah, itu kalau kemudian mereka bisa melakukan selaras dengan itu semua lah, oleh Tuhan itu mereka akan mendapatkan imbalan yang dinamakan pahala itu. Yang di dalam bahasa Jawa itu ada istilah ganjaran. Jadi sebagian orang juga mengartikan pahala itu sebagai ganjaran yang diberikan oleh Tuhan. Hanya kalau kita kemudian mencari definisi ganjaran itu tidak terbatas diberikan oleh Tuhan. Ada juga ganjaran yang diberikan oleh makhluk kan begitu. Tetapi dua-duanya sama, yaitu merupakan imbalan karena perbuatan baik. Nah, ini arti kata pahala itu. Nah, dari kata pahala itu, kalau di dalam bahasa Indonesia kemudian kita mengenal ada kata orang yang pekerjaannya itu mendapat pahala yang banyak, namanya pahlawan. Nah, pahlawan kan gitu. Jadi pahlawan itu orang yang ahli pahala karena dia telah berbuat baik untuk orang lain. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan istilah pahlawan itu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu pernah mengambil akhiran dari bahasa Sanskerta, yaitu akhiran wan. Akhiran wan itu diartikan mengandung arti laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan itu namanya wati. Jadi kita mengenal ada kata karyawan, ada karyawati, ada wan, ada wati kan begitu. Ada iwan, ada wawati kan gitu. Artinya dibedakan atas jenis kelamin. Jadi wan itu laki-laki, kemudian wati itu perempuan. Tetapi pemakaian akhiran itu dalam perkembangannya kemudian menyempit. Wan itu terbukti dalam berbagai kasus, dalam berbagai kata, artinya tidak hanya laki-laki tetapi juga mencakupi perempuan termasuk pahlawan. Jadi pahlawan itu bukan laki-laki yang mendapat pahala, wanita pun juga mendapat pahala kalau dia berbuat baik. Itu artinya wan di situ tidak hanya menyatakan laki-laki tetapi juga laki-laki juga perempuan. Maka kemudian kita artikan wan itu menyatakan ahli atau orangnya. Nah, mengapa wan itu bisa mewakili wati? Yang diambil bukan watinya tetapi wannya, bukan pahlawati tetapi pahlawan misalnya. Nah, itu dalam berbagai ulasan itu memang pengaruh
agama Islam. Jadi karena di dalam Islam laki-laki itu menjadi pemimpin atau imam, kemudian dia dinyatakan berhak untuk mewakili wati. Maka dalam bahasa Indonesia itu banyak kata yang memakai wan sekaligus mewakili wati sebagai perempuan. Jadi memang di dalam Islam laki-laki itu memiliki keistimewaan bisa mewakili seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam terjemahan Al-Quran itu kan kata ganti Allah itu huwa. Huwa itu kalau di dalam bahasa Arab kata ganti dia untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan namanya hiya. Nah, Allah sering disebut huwa tetapi tidak disebut hiya. Jadi padahal Allah tidak laki-laki, tetapi itu menunjukkan bahwa akhiran laki-laki itu sering dalam berbagai kasus, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, itu mewakili perempuan. Nah, itu konsep yang terjadi dalam pahlawan, meskipun ada juga yang mengatakan pahlawan itu ada katanya dalam bahasa Persia atau apa, yaitu lebih artinya pejuang seperti itu. Jadi pejuang itu ya tentu sama dengan orang yang berbuat baik. Namanya pejuang itu ya tentu perbuatannya itu baik bagi orang lain. Nah, itulah konsep yang terjadi pada kata pahala itu seperti itu. Jadi semua agama punya konsep itu. Nah, konsep itu yang kemudian memiliki dua arti itu. Yang pertama yang memberikan itu Tuhan, Tuhan dengan berbagai versinya. Kemudian yang kedua itu tanamannya atau pohonnya kita namakan perbuatan baik. Nah, masing-masing agama punya kriteria kebaikan itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Seperti agama kita mengatur baik itu baik kepada siapa mesti ada kriterianya. Nah, sebagai lawan dari pahala itu ada konsep dosa. Dosa juga sama, berasal dari bahasa Sanskerta. Kebetulan sama, bahasa Sanskerta itu juga ada kata dosa. Nah, itu artinya juga masih tetap, yaitu perbuatan yang melanggar aturan, itu namanya dosa. Nah, itu juga sama, masing-masing agama itu memiliki konsep dosa. Jadi dosa Islam punya, Katolik punya, Kristen punya, Hindu, Buddha, Konghucu juga punya. Jadi intinya dosa adalah perbuatan yang melanggar aturan agama. Jadi yang sudah diatur oleh agama masing-masing itu dosa. Nah, hanya kriteria saya lihat kalau ya katakanlah besar begitu, kalau dalam Islam kan syirik misalnya, tetapi dalam Hindu itu dalam yang agak aneh itu dalam Konghucu, konsep dosa besar itu ternyata kalau durhaka kepada orang tua. Meskipun mereka mengenal konsep Tuhan, tetapi dosa terbesar itu bukan kepada Tuhan, tetapi durhaka kepada orang tua. Di dalam Buddha itu menyalahi moral. Nah, itu agama-agama yang bukan agama Sawahi punya kriteria seperti itu. Tetapi yang lain masih mempertahankan melanggar aturan atau kaidah keagamaan. Jadi aturan keagamaan itu masing-masing agama punya. Nah, sehingga kalau agama seperti Konghucu, seperti Buddha, yang dimaksud dosa itu yang melanggar ajaran Konghucu. Untuk yang agama Konghucu melanggar aturan
Buddha itu bangkapat kita atau apa itu melanggar itu. Nah, ini ukuran dosa. Nah, yang sama lagi antara agama yang satu dan yang lain dalam konsep dosa itu ada yang namanya tobat. Jadi bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa, apakah dosa itu bisa dihilangkan? Nah, ternyata bisa dengan tobat istilahnya. Nah, masing-masing agama juga punya pertobatan sendiri. Intinya sama, yaitu mengakui telah berbuat dosa, kemudian berniat bersungguh-sungguh, satu mengakui, yang kedua menyesali, yang ketiga berniat untuk sungguh-sungguh tidak mengulang perbuatan itu. Nah, itu konsep tobat dalam semua agama itu sama. Hanya secara ritual itu memang agak berbeda. Kalau di dalam Islam itu mengenal adanya sholat tobat, itu langsung berhubungan dengan Allah. Kita salah, kita bertobat kepada Allah, kita tahu ada langsung seperti ini. Tetapi untuk agama lain itu ternyata ada perantara. Kalau di Katolik dan Kristen itu kita mengenal adanya sakramen tobat. Nah, sakramen itu ada yang perantaranya. Jadi pastor itu sebagai mediator antara manusia yang bersalah dan Tuhan. Nah, hanya di dalam konsep Katolik Kristen itu pastor itu bisa memutuskan baik saya ampuni ya begitu. Tadi ya atas nama Tuhan itu bisa begitu. Kalau kita kan tidak bisa. Nah, ini perbedaannya. Jadi upacara sakramen itu upacara yang mendatangkan pastor, ada ketentuannya seperti apa saya kurang tahu begitu, tapi saya lihat di YouTube itu kok di bathuke iki dimek-mek ada apanya begitu. Jadi ada pastor itu mau gang bathuknya orang yang bertobat itu lalu diberi tanda apa begitu. Setelah oknum atau orang yang berdosa itu istilahnya melakukan perbuatan pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa itu dilaksanakan di depan pastor. Itu di Kristen Katolik. Kalau di Hindu itu ada yang namanya samskara. Itu ya samskara itu upacara. Jadi artinya upacara itu tidak hanya bertobat, tetapi ada bermacam-macam proses. Kelahiran, ada proses kematian, ada proses jadi manten, ada itu yang Hindu itu banyak diadopsi oleh Jawa. Jadi ajaran-ajaran Jawa atau kejawen terutama itu banyak diambil dari Hindu. Salah satunya adalah samskara itu. Sehingga kita mengenal di Jawa itu ya ada upacara kehamilan, ada upacara kelahiran, ada upacara macam-macam begitu. Sehingga setelah ini sekarang era Islam itu ada upacara-upacara yang di dalam Islam tidak ada, tetapi oleh orang Jawa itu masih dilaksanakan. Itu karena pengaruh agama Hindu dulu. Nah, yang membedakan jadi itu masing-masing agama punya cara tersendiri untuk melakukan pertobatan. Tetapi inti tobat itu sama. Yang pertama itu mengakui telah berbuat dosa, yang kedua menyesali, kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Jadi ini persoalan hati. Kalau kita yang umat Islam itu perjanjian itu kan kepada Allah. Nah, kalau di Kristen atau di Nasrani itu di depan pastor. Nah, kalau di Hindu atau Buddha itu apa istilahnya? Pemimpin agama Hindu atau Buddha itu pendeta ya.
di depan pendeta yang mereka melaksanakan. Nah, pendeta kemudian pastor dalam Katolik atau dalam Kristen itu merupakan perantara mewakili Tuhan untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat, orang yang telah menyesali, memproklamasikan diri telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Nah, kalau kita kembalikan kepada konsep Hindu, tadi ada karma pala. Nah, karma pala itu berarti kalau kita berbuat buruk kita akan mendapatkan karma, kalau kita berbuat baik akan membuat pala. Itu yang dikatakan sebagai hukum sebab akibat. Artinya segala perbuatan itu membawa konsekuensi. Kalau di dalam ajaran Jawa kemudian ada sopo nandur bakal ngunduh lah. Nandure itu kebaikan atau keburukan. Nah, itu konsep itu sebetulnya kan diambil dari konsep karma pala. Karma pala itu sebagai hukum sebab akibat, yaitu menunjukkan bahwa perbuatan itu baik atau buruk itu nanti akan ada akibatnya. Jadi secara teoritis kalau perbuatan baik ya akibat yang diderita itu baik, kemudian kalau perbuatan buruk itu nanti akibat yang diderita itu juga akan buruk. Nah, di dalam Hindu ada keyakinan karma itu bisa terjadi pada orang akibat buruk itu. Kalau kan sekarang banyak orang mengatakan kalau ada orang yang pernah bersalah kemudian karena dia punya perbuatan salah lalu sekian tahun kemudian ada akibat buruknya, itu kemudian orang mengatakan itu karma karena telah melakukan keburukan masa lalu. Di internet atau di YouTube atau di dulu ketika orang yang melengsarkan Ahok itu kemudian terjadi sesuatu kepada dia, kemudian berita selalu muncul karma Ahok terbukti dan sebagainya. Nah, itu konsep yang sebetulnya diambil dari karma pala itu sebagai hukum sebab akibat. Nah, lepas dari apakah karma itu ada, tetapi kita mengetahui bahwa memang di dalam kehidupan semua agama mengakui kalau ada pala itu perbuatan baik kemudian akan diberikan pala atau pahala oleh Tuhan. Kemudian kalau ada perbuatan yang buruk, itu dikatakan sebagai dosa. Sehingga antara pahala dan dosa itu menjaga sebagai satu kesatuan yang bisa kita lihat dari sisi yang berbeda. Satu sisi kita melihat perbuatan baik orang itu dari sisi pahalanya akan mendapat pahala yang masing-masing agama itu berbeda-beda. Jadi ada yang kalau kita kan mengakui pahala itu kan nanti di sana juga akan mendapatkan, tetapi ada agama yang mengatakan bahwa pahala itu ya akan diterima pada saat ini. Jadi selain agama yang mereka mengakui ada masa nanti atau zaman nanti pasca kematian, itu akan mengakui seperti itu. Nah, perbuatan yang baik atau pala itu bagaimana cara kita bisa berbuat baik itu masing-masing agama sudah mengatur. Jadi perbuatan baik itu karena kita hidup bersama-sama manusia lain, maka ukuran baik untuk
orang itu juga berbeda-beda antara ajaran agama yang satu dan ajaran agama yang lain. Nah itu yang perlu kita perhatikan kan seperti itu. Jadi masing-masing agama sudah mengatur bagaimana tindakan kita supaya kita itu nanti bisa mendapatkan pahala. Kemudian juga sudah mengatur perbuatan apa yang nanti itu akan mengakibatkan dosa. Jadi pahala dan dosa bisa kita peroleh melalui perbuatan-perbuatan yang masing-masing agama sudah mengaturnya atau membatasinya. Tetapi dalam sisi arti ya dua-duanya itu bisa kita peroleh sebagai akibat dari perbuatan yang sudah kita kita lakukan. Nah, itulah konsep pahala dan dosa yang bisa kita lakukan, yang masing-masing punya pemecahan tersendiri. Jadi kalau pahala itu bisa ada selalu diberikan oleh Tuhan. Nah kemudian kalau dosa itu di dalam kamus besar itu punya arti dua. Jadi yang pertama menyalahi aturan Tuhan, hukum Tuhan. Kemudian makna yang kedua adalah berbuat salah kepada orang lain. Nah ini yang konsep dosa dalam bahasa Indonesia itu punya arti seperti itu. Jadi satu selalu dilakukan kepada Tuhan, tetapi yang kedua dinamakan perbuatan salah itu juga sebagai dosa, sehingga kita bisa mengatakan kita dosa kepada Tuhan ya selalu, kemudian kita juga bisa dosa kepada orang lain, dosa kepada orang tua, dosa kepada pimpinan. Itu diambil dari konsep yang kedua, yaitu perbuatan salah. Jadi perbuatan salah juga kita sebut sebagai dosa. Hanya kemudian penebusannya atau tadi saya katakan sebagai pertobatannya itu nanti berbeda-beda. Yang kemudian kalau di ajaran Islam kan sudah dipisahkan. Jadi kalau kita itu bersalah kepada Allah, kita bisa langsung minta maaf kepada Allah. Tetapi kalau perbuatan salah itu kepada manusia kan Allah mengatakan kita harus menyelesaikan dulu urusan dengan manusia itu. Itulah yang kemudian di dalam kamus diartikan dosa itu tidak hanya berbuat kepada Allah, tetapi juga berbuat salah kepada orang-orang. Bahkan pengertian berbuat salah kepada orang-orang itu juga bisa meluas. Artinya tidak hanya orang-orang, tetapi segala hal yang ada di lingkungan kita, termasuk kepada makhluk hidup lain atau makhluk non hidup yang ada di sekitar kita, kepada alam semesta itu. Jadi kalau misalnya kita membabat hutan atau secara serampangan, itu yang dikatakan dalam konsep yang kedua, yaitu berbuat dosa kepada alam atau berbuat salah kepada alam. Nah, kalau kita berbuat salah atau dosa kepada orang lain, juga kepada alam, maka pertobatannya atau perselesaiannya ya kita selesaikan antara kita yang melakukan dan objek yang kita salahi atau kita kenai perbuatan salah kita. Katakanlah misalnya kita salah kepada alam atau dosa kepada alam, ya perbaikan atau pertobatannya yang memperbaiki apa yang telah kita timpakan kepada alam itu untuk kembali normal, kan seperti itu. Nah ini kira-kira pahala dan dosa seperti itu. Jadi dari sisi etimologisnya seperti itu, ada di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Nah itulah yang barangkali ada hubungannya dengan akhirat itu, sehingga kalau saya sampaikan pada kesempatan ini saya nilai cocok untuk itu. Begitu saya kira Om Toto, terima kasih. Hari ini kita pertama puasa, jadi kita isi dengan seperti itu. Terima kasih untuk terima kasih dari apa yang disampaikan Bapak Ustaz dan sebenarnya ini banyak dari membuat khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana konsep neraka surga dalam masing-masing agama, itu yang pertama. Kedua, kalau di agama Hindu dan Buddha itu ada karma, tapi kalau Islam tidak ada karma, yang ada adalah ketentuan takdir Allah. Tapi di zamannya Bani Abysia itu ada namanya Mu'tazila. Mu'tazila punya pendapat yang bersama dengan karma, di mana Mu'tazila ini berpendapat bahwa amal kebaikan atau keburukan itu tergantung dari kita, karena berusaha untuk merasionalisasi, karena tidak bisa menjabarkan tentang konsep tentang takdir, makanya dia berusaha untuk merasionalisasi pendapat itu dengan cara bahwa sesuatu yang buruk dan jelek itu tergantung dari kita. Nah itu ditentang, ada fatwanya tentang sama ulama-ulama zaman Bani Abysia bahwa itu salah, itu sesat. Apakah ada kemiripan antara karma itu juga dengan Mu'tazila itu? Ya, itu aja. Yang pertama tadi kok saya kurang konsentrasi, jadi mohon bisa diulang. Monggo, Pak Roy. Yang pertama Diulang, pertama tadi saya kurang paham. Kurang. Konsep neraka dan surga masing-masing agama. Hindu, Buddha, Kristen, konsep surga nerakanya. Oh lah itu saya mohon maaf dari kurang begitu paham. Saya belum punya pengalaman untuk ke Katolik. Ya, tetapi yang saya pahami kalau di dalam Hindu itu yang karma pala tadi sebagai hukum sebab akibat. Artinya memang segala perbuatan kita itu membawa resiko. Meskipun di dalam Islam tidak mengenal karma, tetapi orang Jawa, ya kita orang Jawa sampai sekarang itu mengakui perbuatan buruk itu berakibat buruk pada yang bersangkutan. Jadi ajaran karma pala kan memang mengatakan itu. Jadi perbuatan baik itu nanti akan mendapatkan kebaikan, ada akibatnya begitu. Tetapi perbuatan buruk juga demikian, nanti ada akibatnya. Nah ini yang di dalam ajaran agama Hindu itu kemudian ada campur tangan yang di atas. Jadi ketika kita mengatakan perbuatan baik itu nanti akan ada akibatnya, siapa yang menimbulkan akibat itu atau siapa yang membuat akibat itu. Demikian juga perbuatan buruk itu nanti akan ada akibatnya. Nah, siapa yang memberikan akibat itu? Nah, inilah peran para wakil Tuhan mereka, para dewa itu nanti masing-masing sudah sesuai dengan tupoksinya itu akan memberikan itu, termasuk menilai apakah perbuatan kita itu tergolong sebagai perbuatan yang baik atau tergolong sebagai perbuatan yang salah. Nah itu nanti kemudian akan mengakibatkan. Nah akibat itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi saya mengatakan kalau dalam konsep agama yang meyakini bahwa ada kehidupan nanti kan akibat itu tidak hanya sekarang tetapi juga nanti. Nah untuk agama yang tadi apakah mengenal surga atau neraka itu yang dalam konsep kita surga dan neraka itu saya kurang tahu, tetapi
konsep surga dan neraka sebagai bahasa itu memang ada. Jadi ya ada di dalam karma pala itu. Jadi surga itu ya ada di dalam alam sekarang ini. Akan terjadi kebaikan-kebaikan kalau memang kita berbuat baik. Itu nanti akan memperoleh kebaikan-kebaikan itu ya tidak harus menunggu nanti. Tetapi sekarang dalam kehidupan kita itu juga bisa terjadi seperti demikian juga karma itu terjadi dalam kehidupan kita itu. Nah itu yang saya tidak tahu apakah mereka mengenal surga atau neraka. Tampaknya kalau dengar-dengar itu ya ada yang mengenal itu ya. Kan kita juga sering mendengar kata nirwana. Nah itu yang nirwana, konsep nirwana itu berarti kan apa namanya mereka mengenal bahwa akan ada kehidupan nanti. Hanya ada tambahan reinkarnasi kan begitu. Masing-masing konsepnya berbeda, tetapi intinya sama dengan Islam, yaitu ada kehidupan sekarang dan ada kehidupan nanti. Nah, bagaimana konsepnya kehidupan nanti? Kalau dalam Islam ada surga neraka, tidak tahu mereka itu apakah ada seperti itu atau yang lainnya, saya kurang tahu konsepnya itu. Tetapi itu ada. Ya, intinya itu, Pak Nai. Terima kasih. Nah, yaitu apa namanya keistimewaan bahasa Sanskerta itu bahkan di kampus di jurusan bahasa Indonesia itu ada pelajaran bahasa Sanskerta. Jadi saya dulu suka kuliah bahasa Sanskerta meskipun tidak tahu itu, tapi ikut kuliah, ada kuliah bahasa Sanskerta. Nah, mengapa kemudian itu diajarkan? Itu kata para pendahulu itu memang fungsi bahasa Sanskerta dalam sejarah kita di Jawa itu banyak peninggalan-peninggalan yang menggunakan agama Sanskerta, bahasa Sanskerta. Jadi fungsi kita mempelajari bahasa Sanskerta sebetulnya untuk menggali informasi-informasi peninggalan zaman dulu. Tetapi masyarakatnya itu bangsa Arya itu sekarang sudah tidak ada, Pak. Jadi dulu pemakai bahasa Sanskerta kan bangsa Arya di India. Nah itu yang kemudian menurun sampai ke bahasa Jawa kuno. Maka bahasa Jawa kuno itu dari sisi kosakata juga banyak sekali yang diambil dari bahasa Sanskerta. Jadi itu Pak lali aku Pak Sur, ya Allah, saya itu punya penyakit Pak, sering lupa dan aneh tuh Pak, kalau lupa itu tidak ingat Pak. Ya jadi begitu Pak Sur, apa namanya bahasa Sanskerta itu loh. Mengapa tidak ada yang masih kita pelajari? Karena sejarah Jawa itu tidak bisa lepas dari bangsa Arya. Jadi kemarin saya katakan ketika membahas tahun Saka itu kan juga dari bangsa Arya yang kemudian dipakai oleh masyarakat Jawa, yang kemudian ketika Mataram itu menganut Islam lalu berpindah ke tahun Jawa karena mengambil dari Hijriyah, tetapi itu kan tidak meninggalkan apa namanya sejarah Sakanya. Jadi fungsinya itu apa namanya Pak Sur, jadi bukan kurang gawean orang sing nganggo ya dipelajari, bukan gitu, tapi karena nilai historis itu. Ngeten Pak Sur, terima kasih. Jadi saya Pak Yid. Saya
dulu waktu masih muda. Oh. 25 sekarang masih muda. Usia 25 tahun. Sebentar, Pak Anari diperjelas. 40 tahun lebih yang lalu, saya pernah membaca buku, kalau nggak salah judulnya Brahmacari, jadi dalam Australia. Nah, di dalam buku itu ini sebagai pengingat ya, di dalam buku itu kalau nggak salah Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi Brahma itu pencipta, Siwa itu pemelihara, Wisnu itu pengrusak. Nah, jadi Pak Doyen bilang Wisnu itu pemelihara. Jadi apakah saya sudah lupa atau apa ya, kira-kira begitu katanya. Iya, moga-moga Pak Koordinator Dewa itu lupa. Jadi saya masih ingat karena kebetulan tadi pagi saya membaca. Jadi Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu pengerusak itu. Jadi itu dewa. Tahun itu saya Wisnu itu pengerusak gitu. Nggih Pak Nari, ngoten. Jadi Wisnu itu maka kan orang Jawa banyak yang bernama Wisnu. Nah, kalau Wisnu pengerusak itu orang Jawa ndak mau pakai nama Wisnu itu. Wisnu Wardana. Pak Saidun. Itu karena memelihara tugasnya Pak ya. Kalau Siwa itu memang itu kurang ajar itu, merusak. Ngoten Pak Nari, ngoten.